Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang perpustakaan ideal. Sebelumnya, pengertian perpustakaan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan ialah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukunan, dan kemitraan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Jelas, dari uraian di atas, ada satu benang merah yang dapat ditarik bahwa perpustakaan adalah tempat untuk melayankan informasi melalui koleksi bahan pustaka yang dimilikinya. Keberadaan suatu perpustakaan adalah untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kesadaran informasi yang baik. Kesadaran akan arti penting informasi inilah yang lazim disebut dengan literasi informasi. Pembahasan kali ini ialah perpustakaan ideal. Perpustakaan yang ideal pada dasarnya adalah sebuah perpustakaan yang mampu memperdayakan masyarakat, perpustakaan yang mampu melakukan revolusi minat baca pada masyarakat, mampu mengubah karakter masyarakat dari tidak suka membaca menjadi suka membaca, mengubah masyarakat tuna informasi menjadi masyarakat yang berliterasi atau melek informasi. Untuk itu, sebuah perpustakaan yang ideal harus memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur kelembagaan yang kuat. Yang kedua, memiliki desain ruang yang menarik. Yang ketiga, memiliki koleksi yang variatif sesuai keinginan pemustaka. Yang keempat adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pustakawan. Dan yang terakhir adalah mempunyai layanan yang berkualitas. Yang pertama adalah struktur kelembagaan yang kuat. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, hanya mengatur kelembagaan perpustakaan secara normatif. Selama ini aspek kelembagaan perpustakaan masih belum jelas, masih menumpang pada peraturan perundangan lain. Untuk mewujudkan aspek kelembagaan yang kuat, peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah perlu secara tegas menentukan status eselon bagi masyarakat masing-masing jenis perpustakaan. Perpustakaan Umum Provinsi berbentuk badan atau eselon 2A, Perpustakaan Umum Kabupaten atau Kota berbentuk kantor eselon 3A, Perpustakaan Umum Kecamatan berbentuk UPTD eselon 4A, Perpustakaan Desa dan Sekolah bereselon 4B. Dengan aturan semacam ini, perpustakaan akan lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah dan peluang untuk mendapat anggaran yang memadai akan semakin besar. Yang kedua adalah memiliki desain ruang yang menarik. Selama ini ruang perpustakaan terkesan sebagai ruang yang serius dan kaku. Padahal perpustakaan dapat didesain dengan menarik dan terkesan santai. Perpustakaan dapat didesain seperti tata ruang sebuah kafe, penuh pernik-pernik dan warna yang kontras. Perpustakaan juga dapat menghadirkan taman dalam ruang baca. Kehadiran taman ini diharapkan akan semakin membuat pemustaka betah untuk melakukan aktivitas membaca, diskusi, belajar, dan mendengarkan musik di perpustakaan. Desain ruang yang menarik tak harus mahal. Semua jelas perpustakaan dari yang besar, menengah, bahkan yang tergolong pas-pasan dapat melakukan hal ini. Perpustakaan yang sederhana jika melakukan desain interior yang optimal akan mampu mengubah citra perpustakaan menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi sekaligus dirindukan oleh penggemarnya. Yang ketiga adalah memiliki koleksi yang variatif sesuai keinginan pemustaka. Semakin bervariasi koleksi sebuah perpustakaan akan semakin menarik hati pemustaka. Menu sajian perpustakaan yang lengkap akan berpeluang besar untuk menghadirkan pemustaka dari berbagai lapisan masyarakat. Perpustakaan di sini hadir untuk mendobrak belenggu yang merantai minat baca masyarakat.
Belenggu minat baca masyarakat bersumber pada 3 hal. Yang pertama adalah belenggu genetika. Belenggu genetika, anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tidak suka membaca cenderung akan melahirkan anak-anak yang juga tidak suka membaca. Inilah yang disebut dengan tingkah laku imitasi. Seorang anak akan meniru kebiasaan orang tua. Yang kedua adalah belenggu sekolah. Orientasi pendidikan di sekolah yang saat ini mengutamakan kelulusan dalam ujian akhir nasional secara tidak langsung akan mematikan minat baca peserta didik. Demi menggapai kelulusan dalam beberapa mata pelajaran yang di-UN-kan, peserta didik menempuh cara praktis dengan mengikuti pembimbingan belajar model drilling soal. Model pembelajaran semacam ini memasang kreativitas dan inovasi peserta didik yang hanya bisa didapat dengan proses membaca. Yang ketiga adalah belenggu pergaulan. Pergaulan memiliki pengaruh yang cukup besar untuk membentuk karakter seseorang. Teman bermain di sekolah maupun di rumah yang tidak suka membaca akan mengakibatkan seseorang juga tidak suka membaca. Lalu, ketiga macam belenggu di atas ini akan mampu dibuka oleh perpustakaan jika perpustakaan bersifat permisif dan terbuka. Dan terbuka terhadap segala hobi, kesenangan, dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Perpustakaan yang ideal ialah perpustakaan yang mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk membangkitkan potensi membaca yang ada di masyarakat. Pendekatan ini disesuaikan dengan kegemaran, hobi, kesenangan, dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Karakteristik yang berikutnya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pustakawan. Pustakawan yang berkualitas ialah pustakawan yang mampu berperan sebagai agen informasi, ilmuwan, dan pendidikan. Sebagai ilmuwan, pustakawan harus mampu memberdayakan informasi, bukan sekedar melayangkan informasi saja. Selain itu, salah satu kendala utama dalam pengembangan perpustakaan di tanah air adalah masih minimnya jumlah pustakawan. Cukup banyak perpustakaan sekolah yang belum memiliki tenaga pustakawan. Pemerintah perlu menyelesaikan masalah ini dengan mengangkat pustakawan kontrak. Kalau untuk memenuhi kekurangan tenaga pengajar, pemerintah mengangkat guru kontrak. Apa salahnya jika sekarang pemerintah mengangkat pustakawan kontrak? Karena kebutuhan dunia pendidikan terhadap tenaga pengajar hakikatnya sama pentingnya dengan kebutuhan perpustakaan sekolah terhadap pustakawan. Karakteristik yang terakhir adalah mempunyai layanan yang berkualitas. Karakteristik layanan yang baik ini dapat dirangkum dalam akronim COMFORT, yaitu caring atau peduli, observant atau suka memperhatikan, mindful atau hati-hati atau cermat, friendly, ramah, obliging, bersedia membantu, responsible, tanggung jawab, dan tactful, bijaksana. Untuk mewujudkan hal di atas, layanan otomatis perpustakaan merupakan suatu keniscayaan. Biaya bukanlah penghalang karena saat ini sudah ada program otomasi perpustakaan yang bersifat open source seperti PS Senayan. Selain itu, perpustakaan perlu meningkatkan ragam layanan perpustakaan. Ragam layanan ini antara lain yang pertama adalah membentuk klub membaca. Perpustakaan dapat memfasilitasi pembentukan kelompok pembaca, klub buku, kelompok penggemar, maupun kelompok diskusi berdasarkan selera pembaca terhadap buku-buku tertentu. Yang kedua adalah membentuk klub penulis. Pembukaan layanan khusus tentang kepenulisan ini sangat penting loh, mengingat budaya menulis merupakan tindak lanjut dari budaya membaca yang menjadi misi perpustakaan. Mengembangkan budaya baca tanpa diikuti dengan budaya tulis, ibaratnya seperti membangun rumah tanpa atap, sangat rentan terhadap terpaan angin budaya lainnya. Yang ketiga adalah membuka layanan life skill atau kecakapan hidup. Hal ini dapat ditempuh dengan membuka aneka kursus di perpustakaan.
kursus komputer, bahasa Inggris, jari matika atau sempoa, dan elektronika akan menjadi menu layanan yang menyenangkan di perpustakaan. Mengapa tidak? Setelah membaca buku-buku tentang pengembangan kecakapan, hidup dapat langsung mempraktikkan di perpustakaan juga loh. Dan yang keempat, membuka layanan hotspot. Layanan hotspot yang memberi akses internet gratis akan memudahkan pemustaka untuk mendapatkan informasi secara optimal di perpustakaan. Yang kelima, membentuk klub blogger. Saat ini aktivitas ngeblog sudah cukup menjamur di tanah air. Bahkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah blogger yang cukup banyak. Aktivitas ngeblog yang sangat berkaitan dengan dunia baca tulis sudah selayaknya dilakukan di perpustakaan. Dan yang terakhir adalah membuka layanan perpustakaan secara online. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat blog perpustakaan di dunia maya. Blog perpustakaan ini merupakan salah satu media yang cukup murah meriah untuk membentuk jaringan kerjasama antar perpustakaan. Jadi, kesimpulan materi yang sudah saya bawakan tadi adalah perpustakaan ideal adalah perpustakaan yang mampu memberdayakan masyarakat. Perpustakaan yang dapat menjadi kawah candera di muka bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas membaca, belajar, seni, budaya, dan keterampilan. Perpustakaan ideal adalah perpustakaan yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Artinya, perpustakaan sudah menjadi candu bagi masyarakat untuk senantiasa melakukan kegiatan apapun di perpustakaan. Perpustakaan ideal ialah perpustakaan yang mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk membangkitkan potensi membaca yang ada di masyarakat. Pendekatan ini disesuaikan dengan kegemaran, hobi, kesenangan, dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Lalu, saran untuk materi ini adalah, bila untuk mewujudkan perpustakaan ideal, diperlukan political will dari pemerintah dengan mewujudkan struktur kelembagaan perpustakaan yang kuat dan terhormat. Yang kedua, pemerintah harus memberikan anggaran yang signifikan untuk setiap perpustakaan, baik dari tingkat pusat sampai desa. Yang ketiga adalah untuk menuju perpustakaan ideal, sebuah perpustakaan harus memiliki desain ruang yang menarik, koleksi yang variatif, layanan yang berbagai, dan pustakawan yang qualified. Baik, materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.